Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa dan pendengar radio Fatwa TV. Nah, jumpa lagi kita di program kita yaitu sore hari ini Jumat pukul 17 yaitu live interaktif Ekonomi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan program ini sudah cukup lama, 1 tahun insya Allah selama ini ya. Insya Allah dengan keberadaan program ini semoga kami harapkan di sini di studio maupun Ustadz juga mengharapkan insya Allah dapat solusi yang bisa diterapkan agar bisa berbisnis atau bermuamalah sesuai dengan tuntunan dari Allah. Nah, untuk itu acara ini juga dirilai oleh radio-radio yang tergabung dalam RTVC. Apa aja radionya? Yuk kita lihat ya. Radio pertama yaitu Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Kita FM Cirebon, lantas Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Gema FM Bontang, lantas Radio Tuah FM Riau, lantas Radio Dai Tengaran, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi. Nah, itulah daftar-daftar radio yang beri langsung acara live interaktif Ekonomi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Untuk itu, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kami di sini sudah mulai sholat Jumat bersama nih, udah ke masjid. Bagaimana dengan Ustadz citanya hari Jumat ini? Apa ada pengalaman yang bisa disebagi? Alhamdulillah. Ya. Ya. Tentu masih dengan mengikuti protokol COVID-19. Ya. Ya, baik dengan memakai masker dan membawa sajadah sendiri dan jarak agak berjauhan. Ya. Ketika sholat dan ketika mendengar khutbah. Ya, alhamdulillah. Ya, seperti itu ya, Ustadz ya. Baiklah Ustadz, ini kita alhamdulillah sudah bisa, Ustadz mau meluangkan waktu untuk kita bersama pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio yang tergabung dalam organisasi RTVC. Alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khair Ustadz. Nah Ustadz, bagaimana kalau kita langsung ke pertanyaan pertama, boleh? Silahkan. Baiklah, bismillah. Ini ada pertanyaan pertama melalui sosial media kami, hamba Allah di Pamulang. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, bagaimana menanggapi sikap istri yang meminta tambahan penghasilan? Sedangkan sejak hijrah pendapatan memang menurun. Sedangkan pekerjaan yang sekarang hasilnya biasa-biasa saja namun pas-pasan atau cukup pas-pasan. Dan kerjaan yang sekarang sudah sangat menyita waktu si suami. Tetapi si istri meminta tambahan penghasilan. Mohon pencerahannya Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hijrah tentu bukan berarti rezeki Anda harus bertambah. Ya. Taat dan takwa bukan berarti harta dan kemewahan Anda menjadi bertambah. Tidak. Terkadang hijrah mengharuskan ekonomi Anda makin seret. Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang sukses di Mekah. Ketika beliau hijrah, beliau tinggalkan seluruh hartanya dan bahkan istrinya pun ditinggalkan karena tidak mau hijrah ke Madinah. Saat Suhaib Ar-Rumi, dia seorang yang memiliki skill di dalam pembuatan perabotan dari kayu, karena beliau dari Romawi, yang Romawi tentu jauh lebih maju peradabannya daripada Mekah dua waktu itu. Ketika beliau masuk Islam, dia seorang budak, ya, dan beliau mendapatkan harta yang banyak di Mekah
ketika beliau ingin hijrah, maka orang-orang Mekah mengatakan, Quraisy mengatakan, kau boleh hijrah, tapi kau tidak boleh sedikit pun membawa harta. Ya. Suhaib tinggalkan hartanya semua. Maka hijrah bukan arti bertambah harta Anda. Terkadang sebaliknya. Dalam kehidupan sekarang juga begitu. Teman-teman yang bekerja di tempat lembaga ribawi atau lembaga yang diharamkan dan dilaknat oleh Allah, yang selama ini mungkin mendapatkan penghasilan lebih dari cukup bulanannya, mungkin di atas puluhan juta, ya. Tetapi karena Allah Azza wa Jalla, takut akan Allah, itu semuanya mereka tinggalkan. Apakah dan memulai hidup dari nol. Ada di antara mereka yang saya kenal mulai berdagang dari bawah lagi, mulai dari dagang masakan rumahan, ya, dapat untung mungkin tidak sampai 1% daripada gaji di lembaga riba sebelum ini per bulannya. Akan tetapi mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Adapun menginginkan pertambahan rezeki, pertambahan pendapatan, itu suatu hal yang naluri, ya. Dan bahkan istri-istri Rasulullah SAW juga pernah meminta tambahan uang bulanan kepada uang harian atau bulanan kepada Rasulullah SAW. Maka Allah memerintahkan Rasulnya untuk memilih istri-istrinya tadi, memberikan kepada diri mereka masing-masing untuk memilih antara Allah atau dunia, antara Rasulullah dan dunia. In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina wa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai, kata Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada istri-istrimu, bila kalian inginkan dunia, maka kemarilah, akan aku ceraikan kalian dan aku berikan kalian harta yang banyak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuntutan istri tidak salah, suatu hal yang normal, tetapi jangan meminta kepada suami. Ya, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Suami bisa berbuat apa dia? Ya. Suami, rezeki bukan di tangan dia. Ya, Ustaz. Ini yang penting dipahami oleh setiap wanita, setiap istri, bahwa rezeki Anda bukan di tangan suami. Ketika salah seorang wanita salaf kisahkan bahwa suaminya pergi berjihad fi sabilillah dan meninggalkan bekal seadanya, mungkin tidak cukup sampai kalau dia pulang dari berjihad. Maka kemudian saudara dari istri ini atau ipar dari suami yang pergi berjihad tadi menanyakan kepada adiknya, suamimu pergi jihad, memang cukup biaya makan hidup, makan pokok kalian selama ditinggalnya sekian bulan, sekian hari? Ya. Itu suami kayak apa seperti itu? Tidak meninggalkan makanan yang cukup, kemudian dia pergi berjihad. Maka si istri menjawab dengan tawakalan yang tinggi kepada Allah, dan dia mengetahui rezeki adalah dari Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, wahai saudaraku, semenjak aku nikah dengan suamiku ini, aku tidak pernah tahu bahwa suamiku ini sebagai pemberi rezeki. Tetapi yang aku tahu selama ini, selama sekian tahun ini, yang aku tahu dari dia, dia adalah pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Dan sekarang si pemakan rezeki sudah pergi, si pemberi rezeki masih tetap pada kami. Berarti kami lebih enak hidupnya, lebih banyak dapatnya. Karena yang tukang makannya berkurang. Iya. Kalau Anda selama ini yang makan adalah 6 atau 7 atau 8, ya, makanan umpamanya nasi 2 kilo sekali masak. Iya. Ya. Tentu 2 kilo untuk kurang satu orang, lebih banyak porsi masing-masing. Iya. Ya. Walhasil yang ingin kita sampaikan, bahwa rezeki semua di tangan Allah.
maka mintanya jangan kepada suami, tapi memberikan dorongan kepada suami. Kalau dilihat agak sedikit tidak melihat peluang, agak sedikit bermalas-malasan, ya, maka ini perlu disampaikan dengan baik. Umpamanya suami berdagang yang harusnya bukanya habis subuh, dia buka jam 8. Toko-toko orang lain bukanya tutupnya jam 5, dia jam 3. Ini perlu disemangati suaminya. Ya, bahwa anak-anak makin dewasa, biar bukan biaya tinggi, memang rezeki dari Allah Azza wa Jalla, tetapi ikhtiar kita ada. Berangkatlah agak pagi, buka habis subuh, ya. Ketika berapa menit sebelum ditutup pasar, bank kamu juga tutup, jangan tutup, ya, sebelum ditutup pasar secara aturan ditutup. Seperti itu. Ya. Itu Masya Allah. Kalau suami umpamanya seorang pegawai seperti tadi, Ya. jangan pernah telat Ya. berangkat sebelum waktunya dan pulang ketika jam kerja selesai. Ya. Ya, sehingga engkau memberikan maksimal dari waktu dan tenagamu Ya. untuk kepentingan perusahaan atau instansimu. Semoga itu bagian dari ikhtiar untuk menambah rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Baik, Ustaz. Masya Allah. Didorong iya, tetapi diminta kepada suami tidak. Iya, dorong ikhtiar dan jangan minta ke suami, gitu Ustaz ya. Baik, Ustaz, Iya. Masya Allah. Jazakallah Ustaz atas nasihatnya. Nah, seperti itu ya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Baiklah, nih Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk, kita sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Ya, baik. Dari Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Kebumen. Dari Ibu siapa? Ilmah. Irna. Ilmah. Ilmah di Kebumen. Kebumen. Baiklah, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Afan mau bertanya. Halo, Ibu Ilmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana hukum menerima hadiah dari murid-murid setelah pembagian raport? Akan tetapi itu seluruh muridnya itu memberi kepada guru tersebut. Ini sekolahnya negeri atau swasta, Ibu? Swasta di sebuah yayasan. Ya, yayasan membolehkan. Kurang paham. Ini saya titipkan pertanyaannya. Oh, Betul. kurang paham. Baiklah, terima kasih Ibu Ilmah. Ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, Waalaikumsalam. Iya Ibu, terima kasih partisipasinya. Silakan Ustaz. ya, kalau di instansi pemerintahan atau baik di instansi pendidikan sebagai guru, ya, atau yang berhubungan langsung dengan publik, dengan orang masyarakat banyak, seperti di Menkumham atau di Kementerian Dalam Negeri, ya, yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, hal seperti ini tentu tidak bolehkan memberikan hadiah atau menerima hadiah dari masyarakat atau dari orang-orang yang mendapatkan jasanya. Ya. Karena mereka, para pegawai negeri ini sudah diberi gaji oleh negara, Ya. ya, dan aturan pemerintahan pun melarang dalam hal ini. Ya. Sebelum pemerintah melarang, syariat Allah pun melarang. Ya. Ibnu Lutbiyah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Ya. beliau utus untuk mengambil zakat, Mm-mm. dan penarik zakat ada gajinya Dari zakat ada. dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal. Kemudian Ibnu Lutbiyah ini, setelah beliau tarik zakat sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah, maka karena beliau sahabat Rasulullah SAW, Ya. kabilah yang ditarik zakat tersebut merasa senang dan menghadiahkan kepada Ibnu Lutbiyah. Ya. Dan Ibnu Lutbiyah terus terang ketika sampai ke Madinah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini amanah, tugas yang diembankan kepadaku menarik zakat. Ya. Adapun ini ya Rasulullah, ini hadiah yang dihadiahkan oleh kabilah tersebut untukku. Ya.
Maka Rasulullah SAW marah, dan biasanya Rasulullah SAW kalau marah dan perbuatan tersebut berkaitan dengan banyak dilakukan oleh kaum muslimin, maka sering beliau naik ke mimbar dan menyampaikan kepada yang lain dengan bahasa sindiran, tidak menyebut nama orangnya. Beliau mengatakan, ma balu qaumin, bagaimana nasib keadaan suatu kaum. Dia tidak mengatakan ini tasbiyah. Ista'malnahu ala amilin, seorang tadi kami amanahi, kami embani untuk melakukan suatu tugas, dan untuk itu mereka kami gaji. Lalu orang itu melakukan tugas dan datang kepada kami, faja'a ilaina, datang kepada kami dan mengatakan, hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilayya, ini tugas yang dia manahkan kepadaku, adapun yang ini adalah harta yang dihadiahkan kepadaku. Rasulullah memberikan kaidah, afala qa'ada fi baiti abihi wa ummi falyanzur ayuhda ilai, coba dia duduk di rumah bapak dan ibunya, ya, lihat apakah orang-orang akan memberikan hadiah kepadanya. Maka ini kaidah yang menentukan apakah hadiah itu halal atau tidak bagi seorang pegawai aparat negara atau pegawai suatu yayasan pendidikan atau sebuah perusahaan swasta. Kalau yang hadiah, kata Rasulullah, kalau dia duduk di rumah bapak ibunya, tidak melayani orang, tidak memberikan jasa, yang jasa itu dia sudah dibayar, itu betul hadiah. Tapi karena dia melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk itu dia sudah mendapatkan gaji, maka hadiah yang diberikan oleh para pengguna jasanya tadi, ini adalah riswah. Sogok. Ya. Terkadang orang lupa akan hal ini. Terkadang bagi dia juga syubhat. Saya pernah ditanya oleh salah seorang perwira di Angkatan Darat. Dia mengatakan, Ustadz, saya sebagai auditor di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta. Saya ditugaskan mengaudit keuangan di daerah-daerah, Kodim, di Korem, di daerah-daerah. Kadang pimpinan Angkatan Darat untuk Kodim dan Korem daerah itu teman-teman kuliah saya dulu di Akademi Militer. Terkadang dan sering saya diberikan fasilitas oleh mereka, umpamanya penginapan di hotel, kemudian ketika saya pulang tiket pun dibayarkan, dibelikan oleh mereka dan diberikan oleh-oleh. Ya. Apakah ini halal, Ustaz? Mengingat mereka teman-teman saya kuliah dulu. Saya mengatakan kepada beliau dari kaidah Rasulullah SAW tadi, ya, coba kamu datang bukan sebagai, tidak membawa surat perintah dari Mabes, dari Markas Besar Angkatan Darat, sebagai auditor. Datang mungkin berkunjung saja ke suatu daerah, ingin menemui orang tua atau kerabat atau lihat anak. Mampir Anda ke kantor mereka. Kira-kira Anda mendapatkan fasilitas tadi atau tidak? Iya, betul. Ya. Dijawab oleh dia, enggak Ustadz, kata dia. Yakin enggak. Karena gaji mereka juga tidak terlalu besar. Saya juga tahu. Ya. Berarti ini diberikan karena Anda datang sebagai auditor. Dan ini Anda sudah digaji dan sudah difasilitasi. Maka hadiah dari mereka ini dinamakan dengan riswah dan hukumnya haram. Mereka sebagai pemberi, Anda sebagai penerima. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ar-rashi wal multashi finnar, pemberi riswah, penerima riswah dalam neraka. Ya. Tidak ada persyaratannya besar kecilnya.
Ya. Kalau di KPK mereka mempersyaratkan angka nominal tertentu. Ya. Di bawah 500.000 boleh, di atas 500.000 tidak boleh. Tapi Allah dan Rasulnya tidak ada persyaratan berapapun. Walaupun 10.000 tetap membawa kepada neraka. Ya, subhanallah. Ya, seperti itu. Jazakallahu Ustaz. Ya, atas nasihatnya dan pencerahannya, pemirsa. Semoga bisa dipahami ya. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk. Mari kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Ya, dari Ibu siapa di mana? Muhafiz di Kalimantan. Umu Hafiz di Kalimantan. Silakan Umu Iya. Hafiz. Apaan mau tanya? Kalau kita pinjam barang di toko sebelah untuk kita jual, gimana hukumnya, Ustaz? Pinjam, Iya, ada ke saudara kan pinjam ke toko ana untuk barangnya itu untuk dia jual, tapi dengan ucapan dia mau pinjam nanti dia ganti. dia ganti dengan barang yang sejenis. Iya, ini sejenis besok-besoknya begitu. Anda setuju? Iya, Ya boleh. Boleh Ibu. iya. Ya. Sudah jelas. Itu saja. Ada lagi Ibu? Itu aja, Ustaz. Dia tidak mensyaratkan berlebih kan menambah pengembaliannya? Enggak, Ustaz. Ah, boleh. Boleh Ibu. Oh, iya. Syukran. Ya, apa Ibu? Terima kasih partisipasinya. Ya, alhamdulillah. Baiklah. Boleh ya Ustadz ya. Baiklah. Ini Ustadz ada pertanyaan via media sosial. Ini ada pertanyaan seperti ini. Dari Fulan yang tidak menyebutkan nama di sini. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Erwandi Tarmizi, hafizahullah taala. Assalamualaikum. Yang saya ingin tanyakan, saya ingin mendaftarkan BPJS anak saya, sedangkan salah satu syarat BPJS harus memiliki tabungan bank konvensional. Berdosakah saya membuka rekening tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan dari BPJS? Monggo Ustaz, jawabannya. Kemudian boleh tutup setelah itu. Bagaimana Ustaz? Setelah dibuka, Ya. kemudian didaftarkan BPJS. Ya betul. Setelah terdaftar, rekeningnya boleh ditutup atau harus aktif terus? Oh, ini dia yang tidak disebutkan. Kalau boleh ditutup, langsung setelah itu dia berdosa kalau buka rekening bank konvensional. Oh gitu. Karena di sana ada syarat dan ketentuannya ketika buka rekening Ya. bahwa si pemilik rekening mendapatkan bunga. Itu artinya si pemilik rekening mendapatkan riba. Ya. Jika si nasabah, pemilik akun tadi, pemilik rekening menandatangani persetujuan tadi, Ya. berarti dia setuju melakukan transaksi riba, dia sudah berdosa. Oh begitu ya Ustaz. Ya. Baiklah, sebaiknya. Maka lihatlah, Ya. kalau memang kebutuhan akan BPJS tadi tidak bisa ditolerir, seperti umpamanya untuk kuliah harus ada terdaftar BPJS, Ya. atau untuk bekerja, atau untuk melamar, atau segala macam harus ada BPJS. Ya. Ya, apa boleh buat ketika buka rekening tadi, Ya. minta untuk coret pernyataan bahwa pemilik rekening mendapatkan bunga. Ya, begitu ya. Baiklah. Dengan catatan seperti itu Ustaz ya. Wah, Masya Allah. Jazakallah Ustaz atas nasihatnya dan tipsnya ini ya. Kemudian ini ada penelpon masuk, kita sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, baik. Saya mau bertanya, Ya, dari Ibu siapa di mana? Ibu Leni di Purwakarta. Ibu Leni Purwakarta. Silakan Ibu Leni. Saya mau tanya soal hukum BPJS yang kelas 3, yang mandiri ya. Waktu dulu kan anak ngelahirin tuh sesar, Iya. nggak tahu kalau misalkan BPJS itu haram. Iya. Nah, terus pas kesini baru mengenal hijrah lagi gitu ya. Iya. Nah, kemarin pas anak sesar itu keluhannya tuh pinggulnya kecil. Nah, anak sekarang kan lagi hamil lagi, jadi bingung. Gimana kalau misalkan anak ngegunain BPJS lagi, sementara kan unsurnya unsur riba sama unsur katanya tuh garar gitu ya. Iya. Sementara anak
kemampuan rumah tangganya gitu pas-pasan gitu, apa harus bikin surat keterangan tidak mampu ke desa gitu, apa gimana gitu, dilanjutin aja yang BPJS-nya. Sementara udah 5 tahun ikutan. Ya udah, Ustaz, gitu aja. Begitu Ibu Leni. Syukron Baik. ya. Ya, Afan. Kalau memang ibu tidak mampu ya dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu, lebih baik itu ibu uruskan. Ya. Itu ibu uruskan sehingga ini tidak ada akad ribanya. Iya. Jelas, ada Ibu. gitu ya. Ini sudah ditutup Iya, teleponnya karena Ya. karena kalau peserta yang tidak mampu, mereka tidak dikenakan premi, tidak dikenakan pembayaran. Oh gitu. Karena mereka nggak bayar, mereka hanya mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka tidak ada gharar, tidak ada riba. Oh gitu. Sama juga karyawan yang mendapatkan asuransi kesehatan yang dia tidak membayar. Iya. Yang melakukan transaksi perusahaannya, yang membayar perusahaannya, Iya. ya, dia hanya mendapatkan gratis. Iya. Maka ini halal, tidak ada masalah. Iya. Yang bermasalah itu adalah peserta mandiri, seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi. Tapi kalau peserta mandiri pun, ya, Iya. di setahu saya 2019 ini warga negara Indonesia sudah diwajibkan untuk mengikuti BPJS tadi. Iya. Maka kalau Anda ambil pun yang mandiri, insya Allah dosa riba dan ghararnya sudah tidak ada lagi karena dipaksakan oleh pemerintah. Iya. Maka dosanya berpindah kepada yang memaksakan. Anda tidak bisa hidup di Indonesia tanpa buka BPJS tadi, tanpa Iya. menjadi peserta BPJS. Ya. Seperti itu Ustaz ya. Baiklah Ustaz, jazakallahu Ustaz atas jawabannya dan tipsnya. Semoga Ibu tadi bisa dipahami ya Bu ya, di Purwakarta ya. Kumaha. Udah bisa ya Bu ya. Baiklah, ini ada penelpon masuk Pak Ustaz, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa Bu? Dari mana Bu? Rusmini dari Pacitan, Ustaz. Oh, Masya Allah, Ibu Rismi ini dari Pacitan. Siap. Silakan Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya tentang jual beli gade, Ustaz, dan jasa Jual beli sebentar. Jual beli gade maksudnya apa Ibu? Saya contohkan begini ya, Ustaz ya. Ya. Si A itu punya barang. Contohnya punya barang mobil atau sepeda motor. Kemudian si A ini butuh duit. Terus ada teman yang satu si B disuruh mencarikan orang yang membeli. Tapi itu bukan membeli, namanya cuma ya nanti kalau sudah punya uang, uangnya saya kembalikan. Terus si B itu tadi mencari ke siapa? Ke A atau ke B? Ya. Terus umpamanya si B punya uang. Lalu si A ngomong ke B apa? Ini beli motor saya, begitu. Si A itu punya barang, terus si B itu disuruh mencarikan orang yang punya uang yang mau menggadai barang itu, Ustaz. Andai si B ini punya uang, lalu bagaimana transaksinya? Si B itu bukan punya uang, tapi disuruh mencarikan orang yang mau membeli yang punya uang gitu, Ustaz. Iya, sekarang si B punya uang, nggak perlu lagi dia cari. Udah, saya punya uang, kata si B. Lalu transaksi antara A dan B bagaimana, Ibu? Si B ini disuruh mencarikan uang, yang membeli si C. Nanti si C yang punya uang membeli kepada si A, tapi cuma gade belinya, Ustaz. Nanti kalau sudah bentar, beli umpamanya 10 juta. Terus sekarang motor menjadi milik si C. Ya, milik si C. Dan C memberikan uang 10 juta kepada A. Membeli 10 juta itu kepada C, ngasih uangnya kepada si A itu tadi yang punya barangnya, Ustaz. Terus si B itu cuma mencarikan jalan
agar bisa mendapat orang yang mau menggadaikan barang itu. Lantas. Saya terus udah berarti uang untuk si A 10 juta. Motor menjadi milik si C. Tapi si B itu Terus? si B itu yang mencarikan jalan, mencarikan orang yang membeli itu minta jasa seikhlasnya, kadang-kadang ya juga menentukan berapa ratus gitu. Terus kadang-kadang juga dikasih si B itu tadi dapatnya uang. Ya bisa kemungkinan si C yang belum membeli itu juga ya dikasih. Itu gimana? Kan nanti kalau sudah si B itu punya uang, bisa Si A mengambil masih punya uang. Bagaimana Ustaz? Ulang lagi Ustaz, maaf. Saya kira wallahualam, saya nggak tahu hakikat pertanyaannya, tetapi di sebagian referensi kita Ya, ya saya jawab. Yuk, matiin telepon Baik, ditutup aja. saja. Ya, baik. Gimana Ustaz nih solusinya? Mungkin bagaimana dengan hubungan C yang minta uang jasa itu mungkin Ustaz? Bukan. Oh, Saya, bukan. di sebagian negara ini mazhab Hanafiyah. Iya. Dalam mazhab Hanafiyah mereka namakan Bai'ul Wafa. Bai'ul Wafa itu, kalau Bai'ul Wafa bentuknya begini. Iya. Anda Pongki Iya. butuh uang umpamanya 50 juta buat Iya. modal dan segala macam. Iya. Ya, atau 100 juta lah, enggak 100 juta. Iya. Ya. Kemudian rumah Anda ini harganya bisa lah 100 juta. Iya. Lalu Anda jual kepada orang lain, ke Fajar umpamanya. Iya. Fajar, saya jual 100 juta ini rumah saya, silahkan menjadi milikmu, mau kau sewakan, mau kau pakai, mau apa ya, mau milik kamu. Iya. Kapan nanti saya punya uang 100 juta, saya beli lagi kepada kamu dan kamu harus menyerahkan rumah ini kepada saya, uang 100 juta milikmu. Iya. Jelas ini? Jelas Ustaz. Ini dalam istilah fikih dinamakan dengan Bai'ul Wafa. Bai'ul Wafa. Biasanya di daerah-daerah yang banyak menggunakan mazhab Hanafi. Iya. Ya, ini dan para ulama Hanafi pun mengharamkan ini. Oh, gitu. Dan para ulama sedunia di bawah Oki pun mengharamkan ini. Iya. Ya. Karena ini bentuknya apa? Pinjam 100 juta, dibayar 100 juta, Ya. tetapi si pemberi pinjaman 100 juta tadi, Ya. sampai Anda membayar 100 juta, itu manfaat dari rumah milik dia. Kalau dia sewakan, uang sewa milik dia. Berarti yang dikembalikannya bukan 100 juta, tapi 100 juta lebih plus Uang sewa. manfaat rumah selama ini. Iya. Kalau umpamanya dikembalikan setelah 5 tahun, sewanya rumah tadi selama 5 tahun mungkin sudah 50 juta. Iya. Berarti dia pinjam 10 juta, 100 juta, dikembalikan 150 juta, dan ini adalah riba. Oh, gitu. Ya, kecuali tidak diikat. Kalau tadi kan diikat, Diikat, harus dijual lagi dengan harga Yang sama. seperti dia beli. Iya. Dan harus ke Karena dia. itu, ya. Dan ini ada juga dalam sukuk, tapi nantilah kapan-kapan kita bicara sukuk. Iya. Kalau dia jual beli putus, umpamanya dia mengatakan Fajar, saya jual rumah 100 juta, ya. Nanti kalau saya ada uang dan kamu masih pengen jual rumah itu, saya boleh beli dong. Iya. Terus harganya gimana? Apa 100 juta juga, kata Fajar? Ya, enggak lah. Harga tergantung harga di saat itu. Mungkin naik, mungkin turun. Iya. Ya, berarti harga pasar. Iya. Ya, dan apakah saya harus jual kepada kamu? Ya, enggak, tergantung kamu lah. Kalau kamu mau jual, ya saya beli. Kalau kamu jual lebih mahal, kalau pas harganya pasar waktu itu segitu, ya saya beli. Kalau lebih murah daripada waktu saya jual kepada kamu, itu tentu saya beli juga. Oh, gitu. Ya, tergantung. Ya, Ya. kalau ini boleh. Oh. Kalau tidak diikat dari awal. Oh, ya. Kalau tadi itu seolah-olah pinjam 100 juta, dikembalikan 100 juta, Ya. tetapi si pemberi pinjaman mendapat keuntungan manfaat barang kontrak. selama
Iya, Ya. manfaat dari rumah itu. Kalau sekedar gadai itu hukumnya jelas riba. Oh, Kalau ini kan jual beli yang bentuknya mungkin riba mungkin tidak, tapi sebetulnya ini adalah riba juga. ya. Oh, begitu ya. Kalau dijual sesuai dengan harga pasar yang ketika waktu itu 5 tahun berikutnya berbeda, itu boleh ya, Ustaz ya? Tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Seperti ya. Udah Sama seperti cukup sukuk jelas. juga. Ya, oke. Baiklah, jazakallahu Ustaz atas tipsnya ya buat yang mau menjual rumah dengan cara seperti ini ya. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk Ustaz, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa di mana nih? Dari Bapak Asrul di Maluku. Bapak Asrul di Maluku. Silakan Pak Asrul. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang tanya Ustaz, ini kami kan jualan ada kios-kios kecil gitu Ustaz. Ketika kita mengambil barang kepada toko besar itu, siapa yang banyak pengambilan barangnya setiap bulan atau setiap tahun, dia dapat hadiah karena pemasukannya dia banyak. Ini apakah ini hadiah ini bisa diambil hadiahnya biasa berupa kulkas atau motor atau mungkin umroh atau emas? Ini apakah ini termasuk riba atau bagaimana Ustaz? Yang kedua, bolehkah mengambil uang ketika kita menjadi khutbah Jumat ketika dikasih amplop atau dipanggil berdakwah ke tempat-tempat lain begitu Ustaz? Jazakallah atas jawabannya. Allah. Oh, ya, Masya Allah. Ya, Ustaz, silakan jawabannya. Yang pertama, ini hadiah boleh diambil. Boleh Tidak diambil. ada. Kalau anda banyak belanja, kemudian diberikan hadiah oleh pihak penjual, boleh. Yang kedua, uang dari mengajar, berceramah, atau mengajarkan syariat agama Allah Azza wa Jal, bolehkah atau tidak? Iya, gimana Ustaz? Dalam hal ini, di dalam buku Harta saya jelaskan dengan panjang lebar. Iya. Sebagian para ulama tidak membolehkannya. Ya, sebagian ulama tidak membolehkannya. Ya, Iya. karena para mereka mengatakan, di antara dalil mereka, Iya. para nabi berdakwah, mereka mengatakan, Allah mengatakan, katakanlah kepada umat-umat kalian, qul la as'alukum alaihi ajra in ajri illa ala rabbil alamin. Iya. Katakanlah, aku tidak minta upah kepada kalian atas dakwahku ini. Upahku hanya untuk Allah. Ya, dengan itu mereka berdalil dengan hal tersebut. Ya, Iya. yang jelas para ulama kita menjelaskan rinciannya. Iya. Kalau upah tadi diberikan oleh Baitul Mal atau negara, maka sepakat para ulama ini boleh dan halal. Boleh dan halal. Ya. Dan ini dilakukan dari masa para Khulafaur Rasyidin sampai sekarang di negara-negara Islam. Iya. Bahwa para ulama yang menghabiskan waktunya untuk mengajarkan umat, itu biaya hidup mereka tanggung oleh Baitul Mal. Iya. Seperti honor dari Baitul Mal. Dan sampai sekarang seperti di negara Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia, Iya. di sana para ulama biaya hidupnya ditanggung oleh Baitul Mal dan dengan gaji yang sangat besar, sehingga membuat orang-orang tertarik untuk belajar syariat. Iya. Anda kalau di Arab Saudi bertanya ke orang-orang Arab Saudi, anak-anak atau anak-anak remaja, kamu cita-cita mau jadi apa? Iya. Semuanya jawab, kalau yang laki-laki umumnya jawab mau jadi syekh. Masya Allah. Yang perempuan mau jawab biasanya menjadi mudarrisah atau musyrifah. Oh, Masya Allah. Ya, Iya. jadi guru sekolah atau penilik sekolah, Masya Allah. pengawas sekolah. Jarang cita-cita jadi dokter, jadi Insinyur. apa, Pebisnis. gitu. Nggak Kenapa? ada. Di sana yang paling besar gajinya adalah para syekh. Masya Allah. Untuk imam masjid yang ada khutbah, yang ada berkhutbah setiap Jumat, hanya itu aja, khutbah Jumat dan sholat maghrib, isya, subuh Anda imami, Ya. gaji Anda
kalau masjidnya ada khutbahnya dari negara 7.000 real Ah, per bulan. Anda bebas mau bisnis, mau ngapain, mau terserah. Hanya cuman khutbah Jumat Anda isi, ya, kemudian sholat Anda yang jadi imam dan khatib, ya, kemudian sholat maghrib, isya, subuh Anda. ya, Ya. ya, Kalau ulamanya levelnya udah nasional seperti para ulama besar, ya, seperti yang masuk ke anggota Komisi Fatwa Ulama Besar Saudi Arabia, ya, saya tahu dulu salah seorang profesor kami mengajar di fikih di magister dan S3 dan doktoral, beliau diangkat menjadi, ada 2 profesor saya yang diangkat, Syekh Syahad Nasir Sasri, kemudian sebelum beliau Syekh Abdullah bin Ali Ar-Raqban. Itu saya kenal dekat dengan salah seorang pegawai di Fakultas Bagian Keuangan. Dia tunjukkan kepada saya cek yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk para ulama yang diangkat ini dari menjadi rektor, dari jadi dosen, jadi guru besar, menjadi ulama besar. Saya lihat ceknya gajinya tidak kurang dari 100.000 real per bulan. Masya Allah. 400 juta per bulan. Masya Allah. Ya, maka tidak heran kalau cita-cita orang sana, anak-anak mudanya, saya mau jadi syekh. Motivasi Antum kalau juga, jadi Ustaz, ya. Ya, itu yang membuat orang bersemangat belajar ilmu syariat. Masya Allah. Ya, Iya, kalau betul. jadi dokter nggak bakal dapat segitu Nggak gajian. dapat. Harus Seperti- pakai masker terus hanya- lagi. Capek deh. Iya. Jadi Menantang insinyur pun nggak penyakit. bakal, jadi insinyur perminyakan pun nggak dapat segitu. Iya, Masya Allah. Karena ini mempengaruhi semangat orang Iya. untuk, kalau di negara kita biasanya para ustadz, para penceramah, para dai, ya yang biasa ya, Iya. jadi yang lain-lain yang tidak luar biasa. Umumnya ya orang pandang remeh. Nah, ngapain kamu belajar agama? Nanti emang tamat dari belajar agama kamu bisa mencari nafkah untuk anak istrimu. Untuk nafkah aja nggak cukup. Iya. Karena tidak ada perhatian negara dalam hal ini, sehingga orang tua dan orang-orang tidak berpikir untuk menjadi para ulama tadi. Iya, betul. Nggak Kalau untuk termotivasi. perempuan, di sana gaji seorang guru, apalagi yang sudah sampai pada tahap pengawas atau penilik Iya. sekolah, itu gajinya bisa sampai 10.000 per bulan, Iya. 35 juta. Iya. Kalau S1 minimal gajinya 5.000 real, Iya. pertama diangkat. S2 gajinya 7.500 real pertama diangkat. Masya Allah. Artinya gaji 15 juta. Iya. Ya, pekerjaan lain nggak bakal gaji segitu. Masya Allah. Iya, betul, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Baiklah, Ustaz. negara yang Ya, itulah menghargai supaya makin orang termotivasi ya, Ustaz, ya. maka orang termotivasi dan bersemangat dan saling berlomba-lomba untuk menuntut ilmu dan memajukan agama Allah SWT. Iya, Masya Allah. Ya, ya, ya. Baiklah, Ustaz. Jazakallah Ustaz jawabannya. Ini ada penelpon masuk. Semoga cukup nih. Waktu kita tinggal 6 menit. Assalamualaikum, Fatwa TV. Tadi belum terjawab. Oh, belum terjawab, toh? Ya, belum. Oh, belum terjawab. Apa nih ya, Bu ya? Sebentar ya. Bagaimana, Ustaz? Jawabannya. Masya Allah. Kalau dari Baitul Mal, Ya. sepakat para ulama boleh. Tidak ada Boleh. masalah. Iya, iya, iya. Ya, tadi Ya. kan masalahnya uang ceramah, khutbah atau mengajar ilmu syar'i. Boleh ya. Kalau dari Baitul Mal tidak ada masalah. Nah, Saya tapi katakan tadi contoh praktek dari masa ke masa Ya. sampai pun sekarang. ya, Kalau dari pihak ketiga, dari yayasan, dari lembaga, ya, atau kalau di negara kita bentuknya DKM, ya, betul. ya, Ya, ini juga bisa disamakan. Syekhana Syekh Ahmad Abdullah Ahmad beliau mengatakan ini bisa disamakan dengan Baitul Mal Muslimin. betul. Mas. Kalau di negara yang tidak ada Baitul Malnya, Ya, kita kan betul. nggak ada Baitul Mal. Nggak ada. Ini dari yayasan bisa disamakan dengan itu, maka ini boleh. Iya, alhamdulillah. Kalau dari DKM masjid kan biasanya yayasan, Betul. ini boleh. Yang khilaf dan cara para ulama yang membolehkan dan tidak, kalau langsung P2P, Itu. person to person. Iya. Artinya A mengatakan kepada seorang ustadz, "Tad, tolong ajar saya, istri saya dan anak-anak saya baca Quran dan ilmu penting dalam syariat seperti fikih, akidah yang dasar-dasar aja, Ustaz." Iya. Boleh, Ustaz. Berapa per bulan, Ustaz? Untuk Ustaz bisa berapa seminggu? 3 kali seminggu
1 jam sekali datang. Ya. Berapa Ustaz fee-nya tadi? Berapa honor untuk antum Ustaz? Dia bilang ya di luar biaya transport berikan saya per bulan 5 juta umpamanya. Ya. Ini yang khilaf para ulama antara boleh dan tidak. Oh. Biar didudukkan masalahnya, jangan dipukul rata. Oh iya. Karena kalau dipukul rata semuanya jadi halal atau semuanya jadi haram. Iya betul. Iya. Ya. Kalau yang dari pihak ketiga jelas halal, Iya. kalau ini yang khilaf. Iya. Pendapat yang terkuatnya pun boleh. Iya. Adapun dalil bahwa Nabi tidak meminta upah, karena bagi Nabi itu adalah fardu ain, Oh. menyampaikan syariat Allah. Iya. Orang yang fardu ain baginya menyampaikan tidak bisa dia minta upah. Iya. Anda fardu ain sholat, Iya. bisa Anda minta upah? Tidak bisa. Tidak. Tapi suatu yang fardu kifayah, ini yang kata para ulama boleh minta upah. Dia tidak wajib bagi dia. Dia bilang, seperti kalian sibuk mencari dunia, saya juga mau cari makan untuk anak istri saya. Kalau saya jadi khatib, saya berarti setengah jam sebelum azan saya sudah siap-siap standby di masjid biar orang tidak terlambat. Iya. Sedangkan saya umpamanya di pasar, Iya. ya. Dan itu pada setengah jam sebelum sholat azan itu biasanya banyak orang belanja. Iya. Atau saya sedang jam segitu saya sedang di kebun, di Ya. sawah. Ya. Iya. Udah kalian aja jadi khatib, saya nggak wajib bagi saya jadi khatib. Iya. Kecuali dia hidup di daerah itu yang kalau kalian minta saya jadi khatib, tolong Iya. perhatikan kekurangan waktu saya tadi dengan imbalan. Iya. Yang pendapat yang terkuat ini pun boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu. Ya. Wah, ini agak riskan ya Ustadz ya untuk di ranah ini ya Ustadz ya. Harus hati-hati betul-betul ya Ustadz ya. Seperti ini kondisinya, takut sekali ya. Baiklah Ustadz, alhamdulillah Ustadz, jazakallah Ustadz atas pencerahannya. Dan kami terpaksa tutup dulu pertanyaan karena kita tanpa terasa sudah masuk di penghujung acara Ustadz. Baiklah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, terima kasih atas partisipasinya, sudah meluangkan waktu untuk bertanya via telepon dan menyaksikan acara ini. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di pekan depan. Betul Ustadz? Bisa ketemu lagi di pekan depan Ustadz? Insyaallah. Alhamdulillah tuh ya. Insyaallah bagi yang mereka belum berkesempatan untuk bergabung menanyakan permasalahannya, insyaallah masih kita buka lagi acara live interaktif ekonomi Islam ini di pekan depan bersama Ustadz yang sama yaitu Dr. Erwanis Amizi Hafizahullah Ta'ala. Baiklah Ustadz, kita tutup acara ini. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya diluangkan bersama teman-teman di sini ke Fatwa TV, pemirsa Fatwa TV juga pendengar radio tergabung dalam anggota RTVC. Jazakallah khairan Ustadz. Allah barik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya.